Assalamualaikum Waalaikumsalam. BKM Podcast, basah berbagi risalah, insya Allah istiqomah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustaz? Sehat? Alhamdulillah. Baru ngisi apa ya Ustaz ya, terus jadi tarawih dan tausiah malam yang kedua ya. Ustaz, Ya. Alhamdulillah. Ustaz Farhan, Masya Allah, kegiatan sehari-hari sibukan dengan di pemerintahan Kementerian Agama Ustaz ya. Iya. Di provinsi Ustaz. Selama ini kan saya sudah di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, khususnya di bidang penyelenggaraan haji dan umroh. Masya Allah. Ya, namun terhitung dari mulai 1 April kemarin kita sudah beralih mutasi. Saya ke UIN Sumatera Utara menjadi dosen di Fakultas Usuluddin dan Studi Islam. Tapi saya juga mengajar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara. Siapa yang nggak kenal dengan Ustaz Farhan ya? Jadi kenal semua pasti. Ya. Mumpung masih diberikan amanah ya. Mumpung masih diberikan amanah ya. Jadi inilah pemandangan hari ini di BKM Handayani. Jadi kita tampilkan beberapa hal yang mungkin berbeda. Ya. Salah satunya dengan memanfaatkan dunia teknologi atau kami sebut dengan dakwah digital Ustaz. Jadi ide ini ide karena anak muda tadi Ustaz. Anak muda tadi kan memang kalau dengan orang tua kalau diibaratkan kereta mereka sudah injeksi. Gitu maunya kencang aja Ustaz. Gitu kan. Iya benar. Di sini ada BKM Podcast Ustaz. Ada podcast itu openingnya dia berbagi risalah basah. Jadi insya Allah istiqomah. Jadi itulah kedepannya Ustaz. Iya bagus ya temanya ya. Jadi saya tertarik tadi dengan tausiah Ustaz tadi di tarawih tadi Ustaz ya. Mengenai bagaimana momentum kita menghadapi Ramadan ini. Insya Allah. Mungkin timbul pertanyaan karena kan di tarawih tidak ada tanya jawab Ustaz ya, kita langsung sholat karena waktu juga Ustaz ya. Iya, karena modelnya model kultum ya, atau kulibas. Jadi terbatas memang waktunya. Tapi ada juga yang membuat di beberapa masjid kita tarawih dulu, setelah tarawih baru duduk, disitulah ada kuliah, ada. Cuman kadang-kadang ini kan tergantung permintaan jemaah. Ada yang jemaah yang sholat tarawih kebetulan dia belum makan, siap sholat dia pulang. Nah, jadi ada kebiasaan-kebiasaan lah di beberapa masjid yang lebih umum kita lihat lazim itu memang memanfaatkan ba'da isya menjelang sholat tarawih, karena di situlah yang diselipkan waktu yang memang semua bisa dapat. Karena nanti kalau dibuat nanti di akhir ada juga jemaah yang pulang dan sebagainya. Itulah, jadi tergantung daripada komitmen dan konsekuensinya jemaah tadi gitu. Tapi senang tadi saya dengan Ustaz tadi menyampaikan menyikapi perbedaan antara kita mengenai puasa duluan, seperti itu Ustaz. Nah, kemudian untuk kedepannya Ustaz, kita poin yang mungkin yang selama ini terjadi dari tahun ke tahun yang gitu Ustaz ya, mengenai kualitas keimanan umat seperti ini Ustaz. Di Ramadan ini kan ketika sholat tarawih itu hari pertama itu penuh Ustaz. Ustaz penuh. Masuk hari ke-10, ke-20 sampai makin maju. Lama-lama berkurang deh ya, kayak buntut tikus. Sap maju, ekor makin kecil ya. Iya Ustaz. Jadi maksudnya bagaimana kiat-kiat untuk mempertahankan keimanan. Jadi biar kalau bisa dari awal sampai akhir itu iman tuh full terus. Jadi kita tarawih pun penuh terus. Semangat terus ya. Jadi bagaimana kiat-kiat? Jadi saya kan melihat begini dari fenomena kita dari tahun ke tahun ya. Dari tahun ke tahun dalam menyikapi Ramadan ini. Jadi secara umum kita melihat bahwa umat Islam itu terbagi 3 di dalam menyikapi menyambut datangnya Ramadan ini. 3? Ya, 3 ya. Jadi yang pertama ada di antara umat Islam itu yang menyikapi datangnya Ramadan itu dengan perasaan susah, sedih, resah dia. Harga barang-barang naik, gimana mau puasa,
ya kan? Apalagi yang hobinya ahli hisab, wah nggak bisa lagi, merokoknya terbatas, makan nggak bebas, yang ngomong dibatasi. Jadi bagi yang barangkali yang masih kurang, belum mantap imannya, ini dianggap dia menyikapi Ramadan itu dengan susah. Nah itu satu. Ini agak susah kita ikuti yang seperti ini. Kemudian yang kedua, ada di antara umat Islam itu yang menyikapi menyambut datangnya Ramadan ini dengan sikap acuh. Ya, sikap acuh, nggak peduli. Ya, Ramadan datang ya datang gitu. Nggak datang pun nggak apa-apa gitu. Nah, jadi acuh aja dia. Cuman kalau perkara raya dia nomor 1. Duluan dia. Iya, duluan dia. Puasanya cuma 3 dia. Awal, tengah, akhir. Ya. Yang lainnya dia bebas tanpa menghargai orang yang sedang dalam keadaan beribadah puasa. Ini seharusnya juga perlu juga menjadi catatan bagi kita, terutama dari generasi milenial. Ya, kita sebagai orang tua, sebagai yang selalu aktif di dalam memberikan pembinaan keagamaan di Masjid Handayani ini merasa bangga dengan inovasi, dengan kreasi anak-anak muda, terutama yang BKM pengurus sekarang ini. Itu yang saya katakan tadi, ada suasana yang beda gitu ya. Jadi kita gitu ya. Artinya kita sekarang berada di alam digital, ya kan, 5.0, 5.0 sekarang. Kalau dulu masih 4.0 kan gitu. 5 digital. Iya, 5.0. Artinya kecepatan orang di dalam mempelajari digital ini semakin semakin berkembang, meluas dia. Artinya orang sekarang ini yang tidak mau berebut bersungguh-sungguh untuk menguasai teknologi, dia akan ketinggalan. Ya, dia akan ketinggalan. Jadi tidak bisa dia stuck di dalam suasana masa lalu aja, tapi dia harus berpikir tentang masa depan, gitu ya. Tapi ketika dilihat dari sudut pandang mudarat, Ustaz, mengenai digital tadi, kan persepsi anak muda ini kan kita lihat ya banyak situs-situs yang nggak benar yang mereka lakukan. Jadi minimal kita bisa menyeimbangkan dengan adanya program dakwah seperti ini. Betul. Jadi merupakan konsekuensi setiap sesuatu yang baru itu pasti ada membawa manfaat dan ada mudarat. Ya. Cuman barangkali kita bisa menyisihkan mana lebih banyak mudaratnya kita manfaatkannya, sementara yang manfaatnya, yang mudaratnya ya kita tinggalkan. Artinya jangan pula kita lakukan yang mudarat itu, tapi lebih menyaringlah, memfilter kita. Mana yang siogianya yang boleh untuk kita lakukan, apalagi dalam suasana di Ramadan ini, semua gerak-gerik napas kita, semua ibadah kita itu bernilai catatan ibadah di sisi Allah yang cukup baik. Yang sunat jadi wajib, yang wajib jadi berlipat ganda. Kita lihat di mana yang ada ibadah di bulan Ramadan tapi tidak ada di luar bulan Ramadan. Tarawih hanya ada di Ramadan, tidak ada di bulan yang lain. Ya kan gitu. Nah, demikian juga pahala berlipat ganda. Nah, ini kalau ditimpali, dibarengi dengan teknologi digital, saya kira juga luar biasa. Ya, luar biasa. Apalagi dakwah sekarang nggak lagi masalah dakwah bilhal itu face to face, tapi kita juga bisa menjangkau daerah-daerah yang sulit untuk menerima dakwah. Jadi satu sisi banyak manfaat daripada kemajuan digital ini, manakala kita memang bisa memilih mana yang bisa dan mana yang tidak boleh. Masya Allah. Tapi saya bersyukur Ustaz, tinggal di Binjai ini. Salah satunya kita nampak jelas perbedaan. Ada, mohon maaf ya, ada Muhammadiyah, berbeda. Tetapi ketika menjalankan ibadah yang berbeda, mereka sudah mengerti kayaknya, sudah paham saja. Itu di Binjai ini saya lihat ya. Saling menghormati, saling menghargai. Jadi sikap kita juga alhamdulillah. Jadi saya ingat itu tahun-tahun 70-an dulu ya, tahun-tahun 80 itu memang gesekan di tingkat grassroots itu memang cukup tajam. Sementara di posisi top down ini yang atas, pemimpinnya sudah bisa saling memberikan masukan dan pengertian, tasamuh, toleransi, ya kan, saling menghargai. Tapi ketika di akar rumput, di bawah, di grassroots, ini sering perkara
sholat nggak pakai usolli dengan usolli, ya kan? Perkara doa kunut tak baca kunut, apalagi perkara Allah berkabir dengan Allah bait dan lain sebagainya, perkara doa dengan tidak baca doa itu cukup tinggi gesekannya di tahun 80, 70-an. Nah, tapi belakangan semakin arif, semakin bijaksananya para pemimpin kita, terutama tokoh-tokoh agama ini dalam menyampaikan pemahaman kepada setiap masyarakat dan mobil khusus jamaahnya. Ini lama-lama bisa difahami, bisa dimaklumi. Katakanlah seperti apa ya? Memang dari satu sisi kita memang sedikit agak prihatin lah. Kenapa mengawali puasanya harus beberapa pendapat yang berbeda untuk memulai satu Ramadan. Ya, kalau bisa kan inilah artinya. Saya tadi katakan di ketika tausiah tarawih tadi, ya, kita ambil dua kutub yang berbeda yang besar ormas kita sekarang antara Muhammadiyah dengan NU lah, ya. Jadi memang berbedanya ini antara ormas Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah dengan NU dan beberapa organisasi yang aswaja ini dari segi teknik menetapkan satu Ramadan dan satu Syawal itu. Jadi kalau Muhammadiyah dari awal dari dulu tetap dia secara hisab. Perhitungan satu Ramadan itu berdasarkan hisab. Kalau hisab ini 5 tahun yang akan datang Ramadan pun sudah bisa kita prediksi. Atau 10 tahun yang akan datang dengan sistem hitung-hitung yang itu sudah bisa didapat. Tapi ketika kita bicara dengan ru'yatul hilal, melihat anak bulan, ya, baik dengan teknologi astronomi, kemudian melalui teropong dan ilmu falak, itu tentu setiap tahun akan bergeser. Nah, jadi penetapannya itu juga untuk tahun ini ada 101 titik pusat untuk melihat derajatnya hilal tadi. Ada yang belum kelihatan di bawah 2 derajat di bawah ufuk, ada yang 2 derajat di atas ufuk. Nah, sekarang ini ada juga semacam kesepakatan dari Mabims. Mabims ini adalah Menteri Agama yang ada di Asia Tenggara. Mabims itu Menteri Agama Brunei, Malaysia, Indonesia dan Singapura, Thailand. Mabim ini sepakat Menteri Agama ini di dalam menetapkan satu Ramadan sehingga tidak berbeda antara satu negara dengan yang lain. Itu sudah memutuskan tanggal 3 April. Nah, artinya kebijakan kebijakannya ada kebijakan pemerintah. Tapi berasal Ustaz. Ya. Dari mengenai era 80 tadi itu ya. Ya. Nah, ini saya rasa betul. Jadi ada simpatisan, dia bukan Muhammadiyah. Iya. Dia sholatnya di Masjid Taqwa. Iya. Begitu juga dengan warga Muhammadiyah sendiri. Iya. Macam saya pribadi. Saya termasuk warga Muhammadiyah. Tapi saya di sini, gitu. Iya. Kenapa? Karena kami saling berbagi. Itulah bedanya antara Islam dengan non Muslim, ya. Kunut di sini sedap. Iya. Karena kunut menghargai itu. Iya. Kalau nggak mau kunut kita tetap tegak. Iya. Nggak jadi permasalahan. Nggak ada masalah. Jadi jangan gara-gara itu. Karena kita tidak tahu amal mana yang membuat kita masuk surga ini. Iya, benar. Jadi jangan saling bertengkar kau itulah yang membuat kau masuk Islam. Yang tidak bikin masuk Islam itu nanti masuk surga. Kamu puasa besok? Iya. Gitu bahasanya. Jadi kalau dulu, dulu SMP ada kata-kata sinis tuh. Iya. Udah kan? Oh iyalah kawan. Iya. Enak saya dengar, tapi sekarang berbeda Ustaz. Masa tahun 80-an. Tahun sekitar tahun 90-an. Masih ada. Masa saya juga begitu kan? Iya, masih ada itu. Masya Allah luar biasa memang kita. Jadi termasuklah suasana Ramadan itu membentuk diri, membentuk jiwa seseorang untuk bisa saling menghargai. Kenapa Anda disuruh puasa? Ketika puasa kita akan merasakan ternyata begini sakitnya orang yang nggak berpuasa, orang miskin nggak punya makanan tadi. Akan timbullah rasa simpati, empati, mau berbagi, akan bersedekah. Kemudian juga seperti itu, ngomong itu yang pas, yang cukup. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, kata Nabi. Siapa yang
ingin beriman kepada hari akhirat, beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih bagus dia diam. Nah, diamnya itu emas, berbicara itu dia perak. Nah, suasana Ramadan ini itulah yang kita bentuk. Alhamdulillah. Terakhir Ustaz ya. Baik. Jadi nasihatlah untuk para pengurus BKM yang muda-muda ini Ustaz. Ya. Yang pertama tentu kami dari orang-orang tua memberikan apresiasi, ya, memberikan apresiasi dan motivasi kepada anak-anak muda kita yang sekarang ini, anak-anak muda milenial nih, yang artinya ada 7 kata Nabi golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat, di mana tidak ada lagi naungan kecuali naungan yang 7 ini. Salah satu di antaranya adalah anak muda yang hatinya terpaut ke masjid. Nah, oleh karena itu kita tetap memberikan dukungan spirit moral kepada anak-anak muda kita, anak-anak remaja masjid milenial ini untuk tetap komitmen. Artinya di pundak mereka inilah bagaimana bisa meneruskan semangat untuk kembali come back to masjid. Tentu juga tetap meminta petuah-petuah, nasihat dari orang tua, karena ibaratnya kalau seandainya satu gulai, daun ubinya muda, kelapanya muda, cabenya muda, nggak enak itu. Jadi perlu harus ada daun ubinya muda, kelapanya tua. Nah, jadi perlu ada ramuan yang mantap di sini. Lemak dia. Jadi anak muda juga seperti itu, jangan cepat tersinggung ketika nanti ada orang tua yang memberikan kritik, padahal kritiknya yang membangun, kritiknya yang sehat. Jangan cepat jangan cepat langsung tersinggung. Anggaplah itu bagian daripada semangat untuk memacu kita lebih baik lagi. Masya Allah, luar biasa. Dan jangan cepat merasa puas dengan yang ada, tapi dig a little more, gali lebih dalam lagi, sehingga kau akan dapatkan itu. Satu terakhir, kata kunci. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Tidak dikatakan kamu itu seorang pemuda kalau kamu masih mengatakan inilah ayahku, ini punya bapakku, ini punya kakekku. Tapi dikatakan kamu itu seorang pemuda manakala kamu mengatakan inilah aku dan inilah karyaku. Laisal fata may yaqulu hadza kana abi walakinnal fata may yaquluha anaza. Tidak dikatakan kamu seorang pemuda kalau masih mengatakan ini punya bapakku, ini punya nenek moyangku, ini atukku punya. Semuanya andalan daripada orang tua. Tapi dikatakan dia seorang pemuda, ini saya dan inilah karyaku. Termasuk inilah karya kami adalah podcast dari radio dengan berbagi risalah. Saya kira itu dia. Maju terus pantang mundur. Luar biasa. Mudah-mudahan istiqomah ya. Amin. Sesuai dengan openingnya. Berbagi risalah. Berbagi risalah. Insyaallah istiqomah. Amin. Demikian sahabat basah dimanapun, insyaallah ini risalah berbagi ini menjadi apa kita ya Ustaz ya. Jadi untuk kemajuan iman ke depan ya Ustaz ya. Betul. Dari Masjid Handayani, BKM Handayani, wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.